Hayo kita mancing, hayo kita mancing, hayo kita mancing, hayo kita mancing, joran melengkung hebat. Halo sahabat, kali ini saya agak sedikit beda. Jadi ini merespon banyaknya pertanyaan dari sahabat Pak Bro tentang mancing bawal. Ini biasanya mas terus, sekarang bawal. Dalam pembudidayaan bawal ini ada beraneka macam. Jadi memang kita harus pandai-pandai. Jadi saat kita memancing pakai umpan harus pandai-pandai. Saya berani bahas ini karena memang dulu saya suka sekali mancing bawal. Itu di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Saya pelanggan di pemancingan Pak Lebar. Jadi saat itu saya saking penasarannya, di sana itu babon-babon bawal itu bisa mencapai 3 kilo dan itu susah sekali dipancing. Akhirnya berkat kesabaran dan coba cari masukan ke sana sini, berhasillah saya menaklukkan bawal-bawal babon itu. Dengan apa? Nah ini agak unik. Jadi saya coba pelajari pola hidup bawal. Bawal ini jenis ikan yang ganas. Dia seperti piranha. Dia suka sekali jenis-jenis bangkai, jenis-jenis yang aromanya kuat. Perlu diketahui sahabat Pak Bro. Jadi cukup lama anak saya ini nggak doyan makan bawal karena saat itu sempat melihat cara saya mancing bawal, akhirnya mereka tidak mau makan bawal. Apa umpan yang saya pakai saat itu? Itu saya pakai usus ayam yang saya fermentasi. Jadi usus ayam saya potong-potong, masukkan ke dalam plastik, ke dalam wadah tertutup rapat. Saya diamkan selama 3 hari. Kebayang toh? Aromanya. Jadi waktu saya mancing, saya buka, itu lalat langsung rame. Nah, saya pakai umpan itu dan takluklah itu babon-babon bawal itu. Oke, jadi saat itu anak saya sempat nyusul dan melihat umpan yang saya pakai. Setelah itu anak saya nggak doyan bawal. Akhirnya saya pun berhenti mancing bawal karena anak saya nggak doyan. Oke. Jadi kembali ke cara menaklukkan bawal, ini akan sangat berbeda-beda. Kita harus pelajari pola hidup mereka. Jadi kalau kembali ke filosofi Putaso, kita pelajari apa yang mereka makan sehari-hari. Ini perlu diketahui teman-teman, di lokasi pengembangbiakan ikan bawal ini ada macam-macam pola makannya. Ya, ada sebagian yang mau praktis pakai pelet. Jadi ikan itu akan terbiasa dengan pelet. Ada di daerah tertentu seperti di Cikarang dan sebagainya, mereka memberi makan dengan limbah makanan manusia. Jadi mereka bekerja sama dengan kantin-kantin pabrik dan sebagainya. Sisa-sisa limbah dari kantin-kantin itulah yang untuk memberi makan bawal. Sementara saya pernah ngobrol di daerah Rajek, Tangerang. Di sana mereka memberi makan bekerja sama dengan pasar. Jadi sisa-sisa dari ayam atau daging di pasar itu mereka tampung. Mereka rebus sebentar dalam pakai drum. Nah setelah itu disebar untuk memberi makan ikan. Reason mereka supaya tidak ada aroma bangkai kalau direbus, gitu. Jadi beda-beda. Nah, kalau kita kembali ke pemancingan kolam, kalau kita kembali ke filosofi Putaso, kan ikan ditabur. Ikan itu yang ikan diternakan. Jadi memang ada sisi faktor keberuntungan untuk hebat menjadi pemancing bawal. Dulu saya di Bogor,
sering juga ikut mancing-mancing borongan bawal. Ini umpannya unik-unik. Jadi ada bahkan yang hanya pakai susu dan kuning telur. Inilah hebatnya orang-orang Bogor. Mereka kreatif untuk membuat umpan mancing. Tapi mereka sangat pede. Jadi kuncinya salah satu adalah pede. Ya toh, percaya diri. Kalau sahabat sempat nonton video saya saat ikut lomba mancing bareng sahabat JMH, sahabat Joran Menengkung Hebat di Cikarang, sahabat kan bisa lihat. Jadi hanya saya yang narik bawal-bawal itu. Sebelah kiri kanan saya nyaris zong. Strike! Saya strike terus. Ada yang mancing nggak tuh? Dan bawal-bawal itu di atas ya sekitar 6-8 on satu bawalnya. Lihatin, saya strike terus. Sementara sebelah kiri kanan zong. Umpan apa yang saya pakai? Nah, saya untuk mancing bawal selalu umpan yang netral. Jadi ada unsur pelet, ada unsur alami, ada unsur amis, ada unsur kuat, aroma-aroma kuat. Jadi yang saya pakai waktu itu saya pakai Putasu pelet WS ditambah Putasu, ya itu bisa yang ori atau yang putih, ditambah kuning telur. Saya perkuat dengan kuning telur. Jadi semakin banyak kuning telurnya akan semakin bagus. Nah, di situ juga saya tambahkan dehu supaya lebih lembut, ada unsur minyak-minyak untuk menyebarkan aroma amisnya. Ya. Nah, ini banyak yang mengikuti saya dengan cara itu dan mereka kembangkan dengan mengaduk dari adukan itu dengan telur mentah putih dan kuningnya gitu. Kalau lihat video-video saya, memang di situ saya waktu itu masih pakai air untuk mengaduk. Jadi saya tambahkan air untuk mengaduk. Tapi dari inovasi sahabat Pak Bro, mereka sekarang pakai telur mentah. Jadi posisi air diganti dengan telur mentah. Oke. Jadi jangan ragu-ragu, percaya diri. Nah, ada pesan satu dari saya, saat mancing bawal jangan pakai nikelin. Kecuali mancing iseng ya, mancing biasa gitu, pakai nikelin nggak apa-apa. Tapi kalau untuk lomba dan sebagainya jangan. Karena itu kaku, jadi sangat tidak alami. Ikan kadang-kadang takut saat ada pergerakan dari rangkaian nikelin itu. Ada satu video yang saya unjukkan rangkaian yang saya pakai saat mancing saat itu. Waktu itu saya pakai leader senar biasa, tapi untuk rangkaian saya pakai PE. Dan itu selalu saya lakukan saat saya mancing-mancing bawal. Saya selalu pakai PE. Saya punya langganan tukang pancing waktu itu. Jadi saat saya mau mancing bawal minta dirangkaikan pakai PE. Jadi saya juga nggak perlu beli benang PE panjang gitu ya. Jadi saya cukup pesan ke toko pancing, dirangkaikan, jadi udah langsung jadi. Yang kedua, saat tidak ada PE atau nikelin, carilah kail yang panjang. Misalnya kail gamakat sudah sebagainya panjangnya segini, ini ada pancing-pancing dia yang lebih panjang. Saya nggak tahu mereknya, tapi dia lebih panjang. Jadi saat gigi bawal makan, itu tidak menyebabkan putus karena dia dapat logam. Ingat, gigi bawal itu lembut tapi tajam. Jadi rata. Dari satu mulut itu penuh gigi. Karena seperti piranha gitu. Oke, sementara itu dulu ya. Karena memang bawal ini juga banyak yang perlu dibahas.
Nanti kalau ada respon, saya akan bahas pengalaman-pengalaman saya saat mancing bawah lagi. Oke? Terima kasih sahabat. Salam Butasu. Tuhan melengkung hebat.